Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran, ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh, dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Bapak Ibu, acara kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Pak Arif. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Waru. Yang saya hormati Ustadz Afifun Nidham MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 3 Waru. Yang saya hormati dan yang sangat saya cintai Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 3 Waru. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di masjid kita tercinta ini dalam rangka mengikuti kajian Ramadan dan nanti akan disambung dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Ini acara intinya nopo kira-kira ya? Pengajian atau buka puasa? Buka puasa. Oh, buka puasa. Jadi salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, marilah kita awali acara kita pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 3 Waru kepada Ustadz Agus Widianto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Mas Arif ya, selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Alhamdulillah PJM kita ada wakil di PDM. Jadi ketika cabang ranting ada perlu ke PDM ya, seringkali saya japri Mas Arif, Mas minta tolong dikawal. Termasuk ketika pembangunan di ranting kita ya, kita minta beliau untuk mengawal ya. Ini salah satu pentingnya kalau kita punya wakil. Yang kami hormati juga Ustadz Ismono, Bapak kita yang selalu membimbing bina, beliau selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Waru ya. Alhamdulillah di periode kedua ini tambah open ya. Waktunya alhamdulillah semakin banyak di sekolah ya. Semoga ya perhatian beliau, tutur-tutur beliau ke kita semuanya bagian dari jariah ya, untuk membangun, membesarkan Aum tercipta di Kecamatan Waru ini, khususnya di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Dan yang kami hormati Ustadz Afifun Nidom ya. Saya biasanya ke beliau ini manggil Mas ya, karena sudah lama kenal ya. Dulu ketika saya jadi marfat di masjid Masjid Ayani, beberapa kali beliau ngisi di sana. Termasuk yang menginspirasi saya untuk belajar ceramah ya dari Mas Nidom ini ya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Teman-teman sekalian, ada kebahagiaan yang pertama yang saya temui di tempat ini adalah yang terisi pertama itu kursi yang di depan ya. Biasanya kan belakang dulu, tengah ya, kemudian suruh geser ke depan itu agak susah ya. Tidak hanya di kita, di tingkat kabupaten itu pun untuk menggeser orang yang sudah duduk itu cukup susah. Iya. Yang tengah suruh geser ke depan ya tidak mau ya. Yang belakang suruh geser ke depan juga tidak mau. Alhamdulillah dengan contoh tadi yang awal datang di depan ya, kemudian yang belakang mengikuti ya. Ternyata kata kuncinya adalah teladan ya, contoh ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang hadir di awal ya. Mungkin ini ada vouchernya betul Ustaz nanti dari tidak ada ya. Ya vouchernya nanti kita makan bersama ya. Teman-teman sekalian, ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan ya. Pertama, alhamdulillah di tahun ini untuk mutasi siswa masuk di tempat kita itu ada 4 orang ya, dan 4 orang itu rata-rata dari pondok Ustaz. Jadi dari pondok tidak kerasan kemudian di SMP Muhammadiyah 3 Waru ya. Tetapi ketika ada yang dari pondok itu mesti saya tahan dulu, coba diikhtiarkan tetap di pondok dulu ya. Karena ya sekolah-sekolah Muhammadiyah termasuk Mugari ini nanti proyeksinya ya arahnya ke boarding ya, ke pondok, karena pondok itu tentu pendidikannya lebih lengkap. Jadi ada mutasi masuk 4 siswa ya, dan ada mutasi keluar ya, 1 siswa kelas 9 ya, atas nama Anggun ya. Ini kita sudah koordinasi dengan orang tuanya. Alasan orang tua memang tidak bisa melanjutkan sekolah ya. Ini kita sampaikan di forum ini biar nanti jenengan ketika ngajar tidak bertanya-tanya, iki muridku sito iki di mana. Nah, daripada tanya personal kita sampaikan di forum. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, semangat kita di tahun ini memang sebelum Pak Menteri memajukan libur ya, hari raya, semangat kita adalah 10 hari terakhir itu kita liburkan, sehingga ketika dinas masuk tanggal 6, Mugari itu tanggal 3 sudah masuk ya, sudah masuk ya, dengan semangat agar teman-teman guru-guru yang ingin iktikaf ya, mungkin semalaman bahkan mungkin nyambung pagi pun tidak ketanggungan ya, tanggung jawab di sekolah. Termasuk orang tua juga kita berikan kesempatan untuk bersama-sama dengan anak-anaknya, karena kita kita berikan modul juga. Harapannya orang tua juga merasakan ya, ternyata melakukan pendidikan pola keteladanan itu tidak mudah ya. Ini agar sama-sama merasakan itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, tentu kita berharap dengan lebih fokusnya kita di 10 hari terakhir ini, secara ruhiyah kita lebih bisa mendapatkan
menu-menu yang ada di bulan Ramadan, karena belum tentu juga tahun depan kita bisa sampai di bulan Ramadan. Jadi tidak mesti yang sepuh-sepuh, yang tua-tua itu dipanggil Allah duluan, Ustaz. Ya tidak mesti. Boleh jadi yang muda belakangan. Ya, itu. Jadi tidak mesti ya. Makanya di tahun ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ruh bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah ruh kedisiplinan. Ya. Kan kita itu meskipun tidak ada yang ngawasi ya, kalau belum waktunya adzan itu kan tidak berani, kita minum itu kan tidak berani ya. Kita sahur kalau sudah adzan ya, kecuali kalau di kampung kita, karena kampung kita itu adzannya kan ada dua macam, ada adzan Masjid Muhammadiyah dan non Muhammadiyah. Ya kalau non Muhammadiyah adzan kita masih boleh makan ya, karena selisihnya kurang lebih 8 menit ya itu. Maka ketika adzan di Masjid Muhammadiyah kita kan tidak berani makan ya. Sehingga kedisiplinan ini sangat tertanam di dalam nilai Ramadan ini. Tentu kita berharap kedisiplinan ini karena berdampak kemanapun ya, termasuk pola kita pendidikan, keteladanan ke anak-anak. Keteladanan ini sangat memberikan pengaruh yang luar biasa. Maka semoga Ramadan ini nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan, keteladanan kita semakin kuat, karena pada hakikatnya deep learning itu adalah hadirnya ruh kita ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Jadi tidak sekadar memberi menggugurkan kewajiban untuk datang di kelas, tapi bagaimana hadir kita itu tidak hanya fisiknya tetapi ruh kita. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, Ramadan ini identik dengan ya di mana-mana itu ada THR ya. Kira-kira Mugaru ada THR-nya juga buatan dulu saja. Ada ya. Bismillah ya, semoga ada. Kalau teman-teman ekstra, insya Allah THR-nya pemerataannya nanti bisa diambil ya setelah acara ini. Kalau untuk Ustadz Usadah ya, itu nanti insya Allah kita upayakan sebelum tanggal 28 ya, nanti langsung masuk ke rekeningnya masing-masing ya, karena banyak ya, sehingga kita masukkan rekeningnya. Jadi banyak itu kan relatif ya saudara ya, insya Allah ya. Tetapi yang terpenting ya, semangat dakwah di sekolah Muhammadiyah ini mari terus kita kembangkan. Tentu saya sangat mengapresiasi sekali kepada guru-guru kita Pak Ismono yang selain ngajar di sekolah itu juga aktif di persyarikatan. Nah itu ada impact ya. Jadi saya melihat ada impact teman-teman yang di luar aktif di persyarikatan itu, semangat juangnya di sekolah itu juga berbeda. Nah, maka kepada ustadz-ustadzah ya, guru-guru yang belum aktif mungkin di ranting maupun cabang ya, mari ini agar ruh kita sebagai guru Muhammadiyah itu tidak sekedar ngajar di Muhammadiyah, tetapi bagaimana Muhammadiyah ini juga bagian dari gerbong dakwah kita. Jadi tidak sekedar untuk mencari dunia, tapi bagaimana kita akhirat juga kita dapatkan. Insya Allah nanti akan diberikan penguatan ya oleh Ustadz kita, Ustadz Afifun Nidom ya, terkait dengan ruh-ruh Ramadan yang bisa kita dapatkan dan bisa kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian, saya terinspirasi sekali terhadap apa yang disampaikan oleh ahli ilmu, yaitu Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu menyampaikan kuda petarung ya, itu ketika mendekati garis finish larinya itu semakin kencang. Ternyata kalau ini kita ikatkan dengan perlombaan apapun, kalau itu sudah mendekati garis finish itu tambah menarik, tambah bersemangat untuk sampai garis finish. Dan kita ini akan memasuki garis finish Ramadan ya. Maka apakah kita semakin semangat untuk ibadah ya, apa tidak ya, itu kita ukur kita sendiri-sendiri. Kalau malah tidak semangat ya, masih lebih cerdas kuda petarung ya. Maka teman-teman sekalian, alhamdulillah tadi malam itu 10 hari yang pertama, ada 9 hari lagi, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Masya Allah keberkahan umatnya Rasulullah itu salah satunya adalah di 10 hari yang terakhir.
Maka semoga kita diberikan kesehatan yang sempurna, umur yang panjang, ekonomi yang sehat, semuanya mendukung sehingga 10 hari terakhir ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Amin Allahumma amin. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Nun wal qalami wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Agus Widianto yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu, acara berikutnya adalah sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Waru. Nggih, kepada Ustadz Ismono disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ustadz Nito, Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Bapak Arif Hidayat, Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waru yang diwakili oleh Bapak Khairul Amali SPD, Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Waru, Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Waru yang saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka kajian Ramadan dan buka bersama ini. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau telah memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ketiga kalinya saya ucapkan kepada terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang pada sore hari ini bisa mengadakan kegiatan kajian Ramadan dan buka bersama. Ya, ini betul-betul saya ucapkan terima kasih ya pada Ibu Guru yang sebelum ada kajian ini diawali dengan baca Al-Quran ya. Ini perlu karena Bapak Ibu Guru ini adalah guru SMP Muhammadiyah Waru, harus bisa mengaji ya. Mumpung ada tutornya, mumpung ada mubaleknya Mas Imron ya. Nah, ini apa? Oh iya, ya anak belum nikah itu. Saya ada 2 itu. Alhamdulillah. Memang harus dipacu Pak Agus. Ini saya terima kasih sekali ya. Saya terima kasih sekali. Ini guru SMP ya, pokoknya guru SMP Muhammadiyah harus bisa ngaji. Apalagi ya tadi itu makhrajnya, tajwidnya luar biasa ya. Tajwidnya, idharnya, matobinya segala macam itu harus bisa itu ya. Belajar itu tidak harus ya dari kecil, tapi Bapak Ibu guru ini harus bisa belajar ya tentang baca Al-Quran yang baik. Jadi wajib ini Pak Agus, guru Muhammadiyah harus bisa baca Al-Quran dengan baik. Baca saja banyak ya, saya saja baca bisa, tapi mungkin ada kekurangan sedikit, itu pasti ada karena bukan ahlinya yang betul-betul ya. Ini saya ucapkan terima kasih. Karena apa? Belajar Al-Quran itu orang-orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran ya. Jadi seperti ini yang diawali ini ya, saya tahu juga di SD 1 ya, SD 2 terus SMP. Ini luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih. Demikian ya pembukaan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Waru. Mudah-mudahan ya puasa di dalam bulan Ramadan ini betul-betul kita tingkatkan ya kualitas amal ibadah kita. Ya, ruh iman dan ketakwaan kita ini kita implementasikan pada di luar bulan Ramadan ya. Artinya apa aktivitas kita itu? Kalau jadi guru, jadilah guru yang beriman dan bertakwa kepada Allah ya. Apa?
disiplinnya sangat tinggi, akhlaknya juga dijaga. Ini betul-betul harus kita jaga sehingga ruh Muhammadiyah ya di masyarakat ini betul-betul ya menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian kurang lebihnya Pak Nidom, karena waktunya sudah jam 5 kurang seperempat, nanti lebih dalam ya perjalanan bulan Ramadan dan manfaat bulan Ramadan ini diterangkan oleh Pak Nidom. Demikian kurang lebihnya. Nasrun minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Ismono yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu tausiah oleh Ustadz Afifun Nidham MPD MH. Bapak Ibu, ada yang sudah mengenal beliau? Beliau ini sebagai apa? Sebagai apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan maju, nanti akan mendapatkan voucher Indomaret. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Belum tahu, Bu? Nah, ini saya bacakan. Beliau ini juga barusan menulis di Majelis Tabligh ID. Ya, beliau ini adalah Wakil Sekretaris Majelis Tabligh PWM Jawa Timur. Kemudian beliau ini juga dosen di UMSIDA. Betul Ustaz ya? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu minimal informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurikulum vitae-nya lebih banyak lagi, lebih panjang lagi, karena memang kalau kita lihat ini Ustaz Nidham ini orang yang aktif begitu. Oke. Ini akan bisa menginspirasi kita semuanya. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita simak Bapak Ibu tausiah dari Ustadz Nidham MPD MH. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sallamana fi Ramadan wa sallama lana Ramadan wa ja'ala fi syahri Ramadan lailatan khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqan sholihah. Yang saya hormati Wakil Ketua PDM Kabupaten Sidoarjo Ustadz Arif Hidayat. Cukup lama saya mengenal beliau, bahkan beliau juga mengenal istri saya gitu. Ya. Yang saya hormati Pak Ismono dan segenap jajaran PCM. Lalu kemudian tentu yang membanggakan saya adalah junior saya ini Mas Agus. Jadi Mas Agus ini saya yakin ya juga saya terkagum ketika membaca capaiannya sudah kepala sekolah. Nah itu. Jadi kayaknya saya ketemu Mas Agus ya 10 tahunan yang lampau. Saya di kantor PWM, memang saya di kantor PWM itu sudah 24 tahun. Jadi 24 tahun di kantor PWM ini. Jadi sudah mengalami 4 kali kepemimpinan. Lah, salah satunya saya ketemu di Masjid Ayani yang memang sejak saya muda kumpulan saya itu di Masjid Ayani Surabaya.
karena berkumpul dengan senior-senior, ada almarhum Ustadz Sueb, lalu kemudian Mas Katman dan sebagainya, akhirnya kemudian disuruh ceramah ya, karena challenge itu menjadikan kita meningkat, nah gitu ya. Jadi prinsipnya itu. Dan tentu yang membanggakan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mensejahterakan kita sehingga kita dapat hadir di bulan Ramadan ini, dan Allah sejahterakan bulan Ramadan ini untuk kita sehingga kita semuanya bergembira, kita bergiat di dalam bulan Ramadan ini melakukan ketaatan. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya banggakan, ya saya cukup berbesar hati, luar biasa senang dengan begitu datang ada pembacaan ayat Al-Quran bersama, karena saya ini seringkali sedih ya. Sedihnya apa? Ada kalau diantara kita orang aktivis Muhammadiyah lalu ngajinya salah, itu stigmanya bukan ke personalnya tapi ke mana? Muhammadiyah. Gak iso ngaji pancene Muhammadiyah. Nah, jadi ya saya ini jangan-jangan kita ini nanti pas di hari kiamat sama Kiai Dahlan karena membebani Persyarikatan Muhammadiyah dengan tidak bisa ngaji sehingga Muhammadiyah dijelekan, padahal Kiai kita ini hebat sekali ya. Kiai kita hebat sekali. Pendiri Muhammadiyah itu faham betul seperti apa yang disampaikan oleh Imam Malik ya, la yasluhu hadhil ummah illa ma aslaha awwaluha. Umat ini tidak mungkin baik sekarang kita ini sampai punya sekolahan, muridnya berapa ini Zat? Muridnya ini 315. Nah, soalnya mau ditambah sampai 1000, PCM-nya pusing, belum tersedia lokalnya. Jadi andai kan digeruduk langsung yang daftar 1000 sampean juga pusing. Nggih apa semono ya? Iya, jelas bingung lokalin nanti. Nah, wong saya ini pernah titip satu siswa ke Ustadz Arif ini karena ada warga Muhammadiyah terus kemudian telat daftar sehingga menggunakan kekuasaan untuk menerimanya ya. Awalnya karena gurunya sudah tidak ada bangkunya, dia maksa gini, saya tak beli bangku sendiri. Wah ya repot ini. Nah sudah. Nah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, karena itu saya yakin lembaga kita ini bertumbuh lebih baik karena kita memiliki tokoh-tokoh generasi awal yang menginspirasi, yang menteladani, yang tadi disampaikan oleh Mas Agus bahwa keteladanan itu sangat penting untuk generasi kita. Tanpa ada keteladanan tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bulan Ramadan saya yakin jenengan ini kayaknya sudah sampai bosen mungkin ya dengar kultum ceramah ya. Bosen betul ya? Sing senyum itu aslinya dalam batin itu mengiyakan omongan saya ini ya, sebetulnya mengiyakan ya apa gak nong masjid, gak nong sekolah ya, gak nong TV, buka mesti isine ceramah. Nah saya yakin itu. Nah apalagi kemudian saya sebagai penceramah ya,
bolak-balik dipoyoki ae mbek koncoku ngene. Wayam panen ya. Iya. Kaya iya ya, apa Cali ya. Nah, senior saya ini Cali. Nah, tapi yang satu pondok dan satu alma mater kuliah itu istri saya. Jadi istri saya mondok 6 tahun di YTP. Ya, lalu kemudian juga di UIN Sunan Ampel. Nah, saya ini kalau tidak Muhammadiyah enggak. Jadi TK Aba, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, Pondok Muhammadiyah, S1 Unmu Surabaya. Dulu durung ono UM Surabaya, tapi Unmu Surabaya. Lalu MPD Unmu Sidoarjo atau Umsida. Lalu kemudian MH-nya juga Unmu Surabaya atau UM Surabaya. Sehingga istri saya bilang, ijazah saya sampai ini kok srengenge tok. Ngerti srengenge ya? Ya, matahari. Nah, sehingga kemudian saya ngambil doktoral, mudah-mudahan semester ya depan bisa menyelesaikan sampai sudah lulus. Semester depan itu semester yang kelima. Jadi saya sekarang ini semester 4, mudah-mudahan semester 5 bisa kelar lulus. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sehingga tradisi kebanggaan saya membaca Al-Quran ini saya betul-betul senang sekali. Karena saya ketika keluar dari Lamongan, karena saya ini asli Lamongan, dan di desa saya itu 100% Muhammadiyah, jadi tidak ada yang lainnya. Begitu keluar dari tempat kelahiran, ternyata Islam itu warna-warni. Nah gitu. Jadi awalnya hanya mengenal Muhammadiyah, tapi saya didoktrin, satu kampung saya itu didoktrin kalau kelas 4 belum khatam Al-Quran itu distempel dedel. Nah, jadi dedel itu artinya apa ya? Ya, ya istilahnya sekarang itu slow learner. Ya, yaitu apa? Atau slowly learner. Ya, jadi anak yang lambat belajar. Nah, jadi saya sudah mengkhatamkan Al-Quran ya sebelum kelas 4. Karena apa? Ya saya ini ya alhamdulillah berangkatnya karena bapak ibu saya itu kiai dan bunyai, mbah saya itu juga kiai. Begitu pindah Muhammadiyah satu desa itu kenapa jadi Muhammadiyah? Ya karena kiai. Nah, sehingga kemudian salah satu yang saya harus hafalkan itu ketika khataman Al-Quran itu adalah doa yang lama yang berakhir alfan alfan gitu ya, yang sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu saya harus hafal sampai sekarang, yo hafal, sudah dihafalkan sejak kecil. Nah, mudah-mudahan jenengan dari inspirasi kita belajar mengaji, ya kita di bulan suci bulan suci Ramadan ini disebut sebagai juga Syahrul Quran. Tadi Abah Ismono menyampaikan belajar Al-Quran itu menjadi manusia yang terbaik karena itu yang disabdakan Nabi. Nah, ada door prize-nya enggak ini ya? Kalau ada door prize-nya kan saya bisa tanya-tanya gitu. Nah,
Baik. Nabi menyatakan khairukum, yang terbaik dari kalian man ta'allamal Qur'ana, orang yang mempelajari Al-Qur'an setelah mahir dari belajarnya, wa 'allamahu, dan dia mau mengajarkan Al-Qur'an itu. Nah, ini fase yang ibu-ibu saya tadi dengar suaranya bagus-bagus, tapi memang masih malu-malu. Apakah karena suara perempuan itu doktrinnya aurat, nah, sehingga mubalighot Muhammadiyah itu nggak ada? Saya ini sampai pusing saya ini ya. Ketemunya yang tampil di TV, di radio ponakan saya. Jadi ponakan saya ketika PWA ngadakan lomba, pemenangnya ponakan saya. Ya ponakan saya. Kenapa? Ya sejak kecil dia sudah terbiasa menjadi mubalighot. Nah, sehingga apa? Lah masa Muhammadiyah ini, ya mestinya di Muhammadiyah ini tidak ada mewariskan secara genetik, betul nggak? Ya, buktinya Kiai Dahlan tidak pernah mewariskan Muhammadiyah ini ke anak cucunya, ke orang lain. Artinya apa? Jenengan punya peluang besar untuk kemudian tampil menjadi pengarus utama organisasi apa yang berkiprah tadi. Karena itu ditekankan oleh kepala sekolah harus aktif di Muhammadiyah. Nah, kalau jenengan ini nggak aktif di Muhammadiyah itu rugi. Kenapa rugi, Pak? Mergo gajine sampean niki gak akeh. Betul nggak? Gajine sampean niki akeh apa gak sih? 10 juta, Pak. 10 juta. Nah, ya 10 juta. Angka nolnya berapa? 10 juta. Yang 3 juta dibawa pulang, yang 7 juta diinfakkan ke Muhammadiyah. Oh iya. Nah, yang 7 juta diinfakkan ke Muhammadiyah. Nah, itu gak sempurna kalau kemudian juga diimbangi dengan kita aktif bersama-sama membesarkan Muhammadiyah. Kenapa? Ya karena kita di Muhammadiyah ini diajarkan untuk beragama yang baik. Ya kan. Moga-moga. Ampun ngantos mokel riyen ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka kita minta supaya panjenengan ini karena merasakan hadirnya Muhammadiyah lalu jenengan tertarik masuk bekerja di Muhammadiyah, ya. Maka kalau kemudian tidak mendakwahkan Muhammadiyah, maka itu bagian yang saya kira keliru. Kelirunya apa? Ya bahasanya kita ini dapat sesuatu, dapat nama, dan saya yakin jenengan nanti kalau aktif di Muhammadiyah itu insya Allah jauh lebih berkah lah, jauh lebih berkah. Kenapa bisa bilang begitu? Saya ini tadi di PWM berapa tahun tadi? 24 tahun. Jadi saya 24 tahun, di tahun 2001 lihat gedung jenengan, kan sudah pernah sowan ke PWM tuh ya. Halo, wisuda kan sudah berulang-ulang kan? Iya. Ya. Gagah mboten gedungnya PWM? Halo, ibu-ibu yang nggak jawab ini berarti nggak apa, nggak kesana. Kantor PWM itu bagus enggak? Bagus ya. Sayangnya larang Pak nih nyewa ya. Jenengan nih makai sana kan nyewa ya? Iya. Mahal nggak? Ya sampai niki nek sampean ngomong larang kan saya akan negosiasi kan. Berhubung sampean ngomong murah ya berarti ada dinaikkan. Nah, saya memulai di PWM ya. Berapa bayarannya? 150 di tahun itu. Lalu kemudian sampai sekarang Pak, ya enggak besar-besar juga lah, ya masih besar
guru Mugaru. Nah, itu ya, SMP Mugaru. Tapi keberkahan itu pasti besar. Apa keberkahannya? Saya itu minta kepada Allah, ya Pak. Ya Allah, saya ini diuji apapun tidak apa-apa, asalkan saya ini enggak engkau uji dengan anak. Ini contoh ya. Saya ini permintaan saya semenjak bujang itu hanya gini. Saya, ya Allah, kalau boleh milih, saya harus merawat orang tua, saya akan ikhlas merawatnya. Jadi bapak saya, ibu saya, mertua dua-duanya ikut saya sejak saya kemanten anyar itu. Tapi saya jalani dengan ikhlas. Daripada saya diuji dengan anak, karena apa? Diuji dengan anak itu jauh lebih berat menurut saya. Ini jadi saya sejak bujang itu sudah punya imajinasi begitu. Nggak tahu ini Ustadz Imron punya imajinasi begitu nggak ini? Ini. Nah, jangan-jangan karena imajinasinya begitu nggak berani rabi. Ya tuh. Saya belum usia 25 sudah nikah ini Ustadz. Ya, jadi sehingga apa? Begitu anak alhamdulillah nomor 1 dapat beasiswa, lalu sekolah kedinasan, lalu kemudian yang cewek ini sekarang SMA kelas 3 di Semamda, kemarin diterima di ITS ya. Lalu nah apalagi di samping dia di ITS dia hafal ya 16 juz lah masihan, 16 juz Al-Quran. Jadi kebahagiaan saya itu sudahlah melihat anak bisa ngaji itu. Setiap orang mendengarkan anak saya yang pertama laki ya kan ngimami, suaranya jauh lebih merdu daripada abinya. Jadi lebih panjang, lebih merdu. Nah, sehingga apa? Wong sing ketemu mesti kepengen golek mantu, ndadekno mantu. Ini masih semester 6. Masih semester 6. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka inspirasi kehidupan ini saya kira setiap kita jenengan di profesi sebagai guru itu sangat penting sekali. Saya di Umsida sampai begini, saya mengajar kalian agama. Ketika saya mengajar agama salah, tidak hanya kehidupan duniawimu tapi juga akhiratmu itu korban dari saya. Karena itu saya mengajamkan setiap ilmu apapun harus saya ya ngilmoni. Untuk apa? Memberikan kepada anak ini suri tauladan dan ilmu yang benar. Maka setiap sekali saya ngasih ceramah dan lain sebagainya, saya minta Allahumma rzuqna fahman shodiqon sholiha. Ya Allah, karuniakan kepadaku ini kefahaman, tidak hanya kefahaman shodiqon yang benar, tidak hanya yang benar, sholihan mengantarkan kepada kesalehan. Nah itu. Nah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan turun hujan ini jenengan semakin anteng. Kenapa? Lah hujan terus ape lapoyan. Ya, cepet buyar ya sampean yo gak iso. Iya gak iso mulai ya. Wong kuwabe mau tak delok sepeda motoran. Iya tak delok. Iya. 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 Sehingga dengan hujan ini sampean jauh lebih tenang. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita mengajarkan Al-Quran istimewa sekali. Yang tadi mungkin masih terbata-bata, jangan pernah putus asa. Nabi kita menyatakan alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa yatata'ta falahu ajron. Siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Jadi jangan sampai berhenti. Kenapa? Karena Nabi tidak menghendaki orang membaca terbata-bata itu berhenti, sekalipun dapat dua pahala.
Karena apa? Nabi menyatakan alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir, maka dia kelak ketika dibangkitkan di hari kiamat akan dibersamai malaikat yang mulia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Mendengarkan ceramah kultum bisa bosen. Saya yakin kalau tadi yang tersenyum itu ada bosen, memang bosen. Yang jawab mboten itu terpaksa sebetulnya. Yang jawab mboten aslinya ya terpaksa. Ngopo Masjid Muhammadiyah iki nang ndi ono kultume, gak ono nang gadek kultum ngono. Padahal ya kita ini memang diperintahkan apa? Fadzakir fa inna apa? Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Ya, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Nabi kita menyatakan dalam Sunan At-Tirmidzi, lan yasba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Karakter seorang muslim itu tidak akan puas dia mendengarkan kebaikan sampai akhir kehidupannya itu mengantarkan kepada surga. Nah, jenengan ini probability-nya besar sekali untuk dapat surga itu. Ya kan, probability jenengan itu dibandingkan kalau pekerja lainnya mungkin jenengan paling besar. Jenengan apa? Jenengan ketika mengajar nanti tiba-tiba lalu kemudian Allah wafatkan, loh istimewa sekali. Tapi kan kepingin jenengan mati muda. Halo, ya enggak lah, ya kan enggak. Kalau bisa sampai menangi cucu, gak sampai niki canggah, sampai canggah. Tapi jangan pernah mikir sampai canggah. Kenapa? Saya pernah, kan ada sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah, ada seorang kakek lalu dia sehat. Kemudian ditanya oleh orang, "Kek, berapa usia Anda?" Dia jawab 95 tahun. Yang tanya bangga sekali, "Waduh, luar biasa kakek ini." Kira-kira jenengan juga begitu enggak? Halo. Nggak ya Mas? Enggak krungu? Ya, kagum. Jadi kita samanya punya nenek usia 95 tahun pasti jenengan bangga, betul? Bangga sekali. Nah, orang ini begitu dibanggakan dia bilang gini, "Gak enak Mas." Ya Bu, bagi Anda enak, tapi saya yang merasakan ternyata ndak enak. Ndak enaknya apa? Teman saya TK sudah mati. Teman saya SD sudah nggak ada, SMP nggak ada sisa, sampai teman kerja wis podo mate kabeh jane, wis podo mate. Lalu dia menangis apa? "Saya harus menyaksikan istri saya meninggal, lalu 2 anak saya juga meninggal." Loh, karena itu usia tua Anda harus mempersiapkan rasa kehilangan orang banyak. Loh, itu siksaan loh Bu. Ya apa? Samanya kita usia 95 ya sehat ya, tapi konco wis gak ono. Zaman saiki wayahe WA-an diwenehi putune HP apik. Sopo sing apik dijak WA-an. Koncone wis padha mate ngene. Nah, gak enak gitu. Ya. Jadi maka
kehidupan kita kan hanya minta apa ya, minta usia yang berkah. Jenengan jadi guru, ketika jadi guru ada suatu peristiwa, kita tentu mendambakan orang lagi sholat tiba-tiba Allah ambil. Oh, di antara kita ini saya pernah mencabut, saya itu mencabut doa gini. Saya pertama kali umroh ya. Saya itu kan gini, nanti saya itu ya Allah wafatkan saya di Makkah sini itu nanti ketika saya sudah mengantarkan istri, tiba-tiba karena ketika itu saya umroh sendirian. Begitu umroh sama istri, saya gini, ya Allah, doa yang kemarin saya ralat saya ralat. Nah, wis kadung umroh mbek bojo. Nah itu. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka refleksi kita di bulan Ramadan ini, kita bulan Ramadan, bulan Quran, banyak interaksi dengan Al-Quran. Sekarang kita sudah di hari ke-21. Masing-masing kita sebetulnya bisa ngecek, baca Al-Quran kita sudah sampai 21 juz enggak? Kalau belum, berarti kira-kira iso khatam enggak ini? Nah, sing jawab mau telu sing jawab mau telu. Nah, ya. Kata Ibnu Qayyim tadi, karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib minal Kalamit Thayyib, beliau menyatakan gini, qala ulamauna, para ulama kami itu berpendapat. Ulama, beliau siapa saja? Beliau punya guru namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya guru, siapa madhabnya? Adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan, orang kalau di bulan Ramadan saja tidak bisa menghatamkan Al-Quran, maka dapat dipastikan di luar bulan Ramadan dia tidak dapat menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau di bulan Ramadan saja kita tidak khatam Al-Quran, maka jangan pernah berharap khatam Al-Quran. Saya tidak meminta jenengan gini, kalau khatam Al-Qurannya tadarus di musola masjid, itu jenengan gak khatam itu. Kenapa? Karena melanjutkan jenengan kadang-kadang pas waktunya nyimak gak sabar, omong-omong mbek konco, berarti gak moco. Nah, jadi bukan ini yang dimaksud khatam. Yang khatam itu apa? Kita membaca sendiri lafadznya ya. Karena itu kemudian kita menghatamkan itu bagian apa? Ya, kita apalagi nanti ada hafalan, maka ketika ada orang salah membaca kita bisa mengingatkan. Ya, saya sampaikan, Allah sudah mengilustrasikan kita dalam surat Al-Baqarah. Di awal saja Allah sudah menyatakan gini, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu, ini Alkitab. Allah menggunakan kata Alkitab itu kan dari kataba yaktubu ya, kutuban. Kalau masdar wazan maka mestinya katban. Nah, kalau kutuban itu sudah namanya wazan simai, masdar simai ya, masdar simai. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kataba artinya menulis. Maka saya sekalipun di MI Muhammadiyah,
sejak kecil diimla harus menulis Al-Quran. Nah, saya lihat kalau kurikulum, karena anak saya itu semuanya SD, SMP, SMA, Muhammadiyah, ya, maka lihat lembaran siswanya sudah ada nulisnya. Di sini juga ada nulisnya ya, ibu-ibu, ya, wali, kan sudah ndak wali kelas, tetap wali kelas kan ya, ya. Nah, maka tradisi nulis itu penting. Kenapa? Kalau kita tidak mentradisikan nulis, itu bahaya. Semua ulama cerdik cendekiawan menyatakan nanti kita ini akan ada fase mati teknologi. Nah, teknologi kita ini sekarang canggih macam-macam. Kita pakai HP, tapi begitu nggak hafal sama sekali, HP ini mati. Nah, saya diceritai kemarin itu di salah satu masjid di sini ada kemarin itu Ustadz, dia ya kayaknya ngandalkan HP-nya. Begitu ngisi ceramah, HP-nya mati. HP-nya mati. Loh, sing diterangno gak nyambung be sing mau nih. Sing mau. Kenapa? Ya karena ngandalkan ini. Nah, karena itu ini momentum Ramadan kita mendrill itu, ya, Al-Quran. Lalu kita jangan bosan untuk mendengarkan ceramah, karena itu bentuk kebaikan. Saya sampaikan gini, untuk apa sih Ramadan ini didrill Allah Subhanahu wa ta'ala kita menjadi lebih solih? Kira-kira apa hikmahnya jenengan ini dikasih bulan Ramadan untuk menjadi solih? Nah, kalau bisa jawab ini sebetulnya jenengan berarti sudah pernah baca sesuatu yang jauh lebih tinggi dari hikmah biasanya kita berpuasa dan berRamadan. Jadi kalau kita baca bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, judulnya Ar-Ruh. Nah, Ar-Ruh diterjemahkan menjadi roh. Diterangkan bahwa ruh itu dalam Al-Quran disebutkan ruh itu min indi, kata Allah, yaitu dari sisi aku. Berarti ruh itu makhluk yang sudah diberkati, sebetulnya diberkati oleh Allah. Dia dicetak sudah baik, lalu kemudian oleh Allah dipaksa dimasukkan ke dalam jasad manusia. Nah, jasad kita, padahal jasad kita itu dari mana? Dari tanah. Allah berfirman ya dalam banyak ayat bahwa bumi ini bermula dari tidak stabil, goncang terus, ya. Lalu kemudian sampai Allah menancapkan gunung-gunung supaya bumi ini kemudian tenang. Nah, sehingga Nabi juga mengatakan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kita, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Karena kita dari tanah ini bergolak, sehingga sebetulnya roh itu kalau tidak menuruti perintah Allah, dia nggak mau sama jasad kita ini, nggak mau. Nah, kenapa nggak mau? Karena dia tersiksa. Jadi roh itu tersiksa karena dimasukkan ke jasad kita itu. Karena itu ketika roh ini dari pindah satu ke pindah yang lain,
dia mengalami siksaan, dan itu Allah sebutkan perpindahan ruh itu sebagai musibah. Nah, ya. Jadi Allah menyatakan perpindahan ruh itu musibah yang paling besar. Nah, sehingga ruh kita ini supaya tenang, dapat keberkahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 tahun kemudian menjadikan kita dilatih dalam ketaatan di bulan Ramadan ini dalam rangka untuk memberikan kegembiraan kepada ruh ini. Nah, kalau di bulan Ramadan ternyata gak poso, kadang melu sahur mbek bojone, ya toh, mbek anake. Biasanya iki dilakoni bapak-bapak, Bu. Kula dereng semerep nek ibu-ibu nglakoni ngene. Dadi sing bapak-bapak iku sahur melu sahur mbek bojone mbek anake. Sahur lekoh jam 09.00 sahur maneh. Gitu. Ngono. Ana tanggoku sampai kemudian koncone nglewati warung iku ndelok sepatune, kok sepatune tanggoku yo. Kayak sepatune tanggoku. Mari ngono di sorene melu buka nggone masjid terus ngene. Kang, mau sepatune sampean kok nggone warung kono. Guyu laka-laka cerita. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, jadi kita menjalani kehidupan Ramadan ini itu dengan agar ruh kita ini dapat kita bahagiakan, saya kira karena tadi disampaikan saya harus berhenti di jam 17:30. Sekarang tinggal 4 menit. Apa mau ada sesi tanya jawab? Enggak ada ya. Ustazah kabeh, ya toh, ustazah kabeh. Padahal jadi ustazah begitu takoni. Ustazah, ketika saya ini haid nifas, boleh enggak kira-kira saya ini punya peluang dapat Lailatul Qadar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saman kan tak kasih kesempatan untuk tanya, jenengan nggak tanya. Sekarang saya tanya sama. Ayo, ibu-ibu ya, ustazah. Kira-kira bisakah perempuan sedang haid, sedang nifas, dia memperoleh Lailatul Qadar? Bisa? Bisa dasare opo? Kan kudu takon dasare. Ayo. Ayo. Sampeyan getol bisa. Ayo. Ya kan sudah bisa. Sekarang ayo yang mewakili. Wis taweni 1.000 wis. Sedekahku di Ustazah. Ayo. Wis jawaban sembarang Ustazah. Ya. Insya Allah kalau perempuan itu mungkin Allah sudah takdirkan untuk diringankan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat. Jadi kita masih ada kesempatan dalam bentuk ibadah-ibadah yang lain, Ustadz. Itu bisa jadi kita melayani suami kalau sudah ibu-ibu, bisa jadi kita melakukan amal yang lain yang tidak hanya di dalam kegiatan sholat dan sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan seorang ibu yang sedang haid. Jadi masih banyak bentuk-bentuk ibadah yang lain yang bisa kita laksanakan. Apalagi kita guru itu banyak kesempatan begitu. Jadi insya Allah Lailatul Qadar itu insya Allah bagi ibu-ibu jangan berkecil hati. Insya Allah itu keyakinan saya, Ustadz. Oke. Terima kasih. Mas antarkan Mas. Ya. Katanya Lailatul Qadar. Ya, sami-sami. Lailatul Qadar itu tadi malam itu peristiwanya Lailatul Qadar. Ya. Kan saya tadi malam begini. Kita ini kata Nabi
Di antara tanda malam Lailatul Qadar itu alam ini jauh lebih tenang. Tidak hujan. Tadi malam tidak hujan, padahal sebelumnya hujan. Ini sekarang kita hujan, ya. Nah, lalu ketika matahari terbit dia tidak terlalu panas. Nah, itu pada riwayat-riwayat yang kemudian tertuang di dalam kitab-kitabnya. Artinya saya tadi malam mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka momentum kita di akhir ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini saya doa apa kayak ini? Ya, doa ya. Khawatir saya kalau nggak doa nanti dikembalikan ke saya, Pak, sama doa. Nah, baik. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sallimna fi Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sejahterakanlah kami di bulan Ramadan ini, sejahterakanlah bulan Ramadan untuk kami, dan jadikanlah amal-amal kami di bulan Ramadan ini amalan yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa darajatan 'aliyatan thayyibah wa qarribna minal jannati ba'idna 'anil nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan, karena sebetulnya saya ini tadi sampai hadir di sini itu bermula dari kebingungan kok gak diwenehi tema. Nah, itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Nizam yang sudah membagikan ilmu kepada kita semuanya. Bapak Ibu, sebentar lagi kan buka puasa ya. Ini ada kuis, ini ada satu pertanyaan yang bisa jawab nanti bagiannya bukanya paling banyak nanti. Oke, siapa yang bisa menjawab nanti langsung dapat hadiah, langsung bisa ke sana langsung buka. Berbuka tanpa nunggu adzan. Berbuka tanpa nunggu adzan, karena ini mataharinya sudah tidak kelihatan. Ini berarti sudah boleh berpuasa, sudah boleh berbuka. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, jam berapakah jadwal adzan maghrib Surabaya dan sekitarnya? Ngacung ya? Salah, luar biasa. Ini Pak Arif udah kenceng tapi salah. 39 di sini ya. Ya, apa Pak Gil? Salah. Wah, ini ternyata. Nah, ini Ustadz Fauzi kemarin kan tebak-tebakan sama anak-anak.